Assalamualaikum, selamat sore Sobat SOS. Kembali lagi dengan saya Rika Erni di acara SOS seputar obrolan santai. Kali ini dengan narasumber Dr. Ahmad Hafid, spesialis anak. Kemudian materi yang mungkin jadi pembahasan sore ini adalah demam berdarah atau DHF pada anak. Seperti itu ya, Mam. Dr. Hafid, mungkin selaku narasumber, silahkan menyapa Sobat SOS di rumah. Silahkan, Dokter. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SOS, saya Dr. Hafid, spesialis anak dari Rumah Sakit Kasih Bunda Pali. Mungkin pagi ini ada semacam bincang-bincang yang saya diminta untuk beberapa pertanyaan yang saya harus jawab mengenai demam berdarah. Saya kira begitu, mungkin bisa. Ya, terima kasih Dr. Hafid. Jadi beliau ini dokter spesialis anak, sudah sangat-sangat senior pastinya. Mam di rumah, Sobat SOS pastinya sudah mengenal profil beliau seperti apa. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin gini ya dokter ya. Mohon dijelaskan seperti apa sih demam berdarah itu, Dok. Jadi penyebabnya itu seperti apa? Jadi kan sepanjang kita tahu itu kan adalah virus kan seperti itu. Tapi supaya semua tuh lebih paham dan lebih untuk pencegahannya tuh ada ya, Dok, nantinya gitu. Monggo, Dok, mungkin bisa di-explain. Oke, terima kasih. Jadi demam berdarah itu merupakan penyakit yang menyerang pada semua umur. Pertama kali ditemukan itu demam berdarah itu menyerang pada pasien anak-anak. Penyebabnya itu adalah virus, namanya virus dengue. Sebetulnya kalau kita lihat itu sebagian besar penyakit-penyakit virus yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, macam-macam virus itu semuanya itu biasanya self-limiting disease, artinya itu tidak berbahaya. Cuman yang satu ini perlu perhatian khusus buat Bapak Ibu di rumah, terutama yang punya anak kecil atau remaja, bahwa virus dengue ini punya potensi untuk menimbulkan komplikasi yang berbahaya, bahkan mematikan. Ya, secara umum kita sebut bahwa seseorang yang terserang virus dengue ini kita sebut infeksi virus dengue, ya. Dan agar menjadi perhatian kita semua bahwa perjalanan klinis infeksi virus dengue ini itu dibagi menjadi 3. Itu fase febrile, jadi fase panas, kemudian fase kritis, dan fase penyembuhan. Nah, kematian yang terjadi itu di fase kritis ini. Sebagian besar pasien datang di fase febris. Berlangsung sekitar 1-3 hari, hari ke-4, ke-6 itu masuk fase kritis. Ini timbulnya shock. Shock itu kegagalan sistem sirkulasi atau perdarahan yang masif itu di sini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian harus mengenal, yaitu satu, yang pertama pada fase febris ini masalahnya pada suhu. Suhu itu akan mendadak naik pada demam berdarah dengue atau kita sebut saja infeksi virus dengue, mendadak naik tinggi kontinu. Itu bedanya dengan panas dari penyakit-penyakit yang lain, terutama kayak tifus. Itu panasnya tipenya karakteristiknya itu naik turun naik turun. Ya kalau ini tidak kontinu. Kemudian pada hari ke-4 dia itu drop. Seringkali orang tua itu lalai. Oh, anak saya sudah sembuh. Padahal menurunnya suhu itu masuk pada hari ke-4 itu pasien masuk ke dalam fase kritis. Nah, fase kritis itu ditandai dengan adanya kebocoran plasma, cairan plasma di dalam pembuluh darah, dan ini yang menimbulkan shock. Dan yang kedua, timbulnya manifestasi bleeding yang masif. Tetapi pada fase panas ini kemungkinan bisa muncul masalah yang lain, yaitu dehidrasi. Oleh karena itu intake oral, jadi masukan cairan ya lewat minum serta dibandingkan dengan produksi kencing itu harus imbang. Oleh karena itu
para orang tua diharapkan setiap anaknya yang panas tolong diperhatikan input cairan. Jadi minumnya jangan sampai kurang ya. Oleh karena anak ini kencing terus, minumnya kurang, jadi muncul masalah yang pertama tadi yaitu dehidrasi. Tetapi pada hari keempat itu muncul masalah yang lain, yaitu adanya plasma yang bocor. Nah, ini yang menimbulkan kegagalan sirkulasi. Yang pertama shock, yang kita sebut dengan istilah shock, atau perdarahan yang masif. Nah, ini yang berbahaya. Angka kematian tinggi. Tetapi nanti ada fase yang ibu perlu mengetahui. Setiap pasien yang mendadak hari pertama sampai hari ketiga itu bisa kita mintakan pemeriksaan darah yang rutin, yang gampang, ya, yaitu sel darah putih, kemudian trombosit, sama hematokrit itu poinnya. Kalau sel darah putih turun di bawah 5.000 disertai dengan trombosit yang turun di bawah 150.000, itu nilai predictive value itu sekitar 83% dia itu positif demam berdarah. Sedangkan pada saat trombosit turun disertai dengan hematokrit yang meningkat, awas, ini mulai awal terjadinya komplikasi shock. Nah, itu di situ kita mainnya itu di situ. Jadi inti perawatan kalau di rumah sakit itu kita menjaga pasien yang masuk, yang kita rawat, jangan sampai masuk ke fase kritis dengan timbulnya masalah itu tadi. Jadi kita atur jangan sampai volume cairan di dalam pembuluh darah itu berkurang. Kalau berkurang, ini merupakan cikal bakal terjadinya shock. Oleh karena jantung tidak mampu untuk memompa sejumlah darah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sel-sel periferi. Oke, begitu tadi Mam, Sobat SOS sudah dijelaskan secara detail pastinya oleh ahlinya dengan Dr. Rafid, spesialis anak. Jadi memang seperti itu perjalanannya. Jadi memang benar-benar kita tuh harus waspada. Terus kemudian ini dokter, kalau mungkin ya kalau sudah di rumah sakit, semua mungkin orang tua enak aja ya dok ya, sudahlah sudah ada sudah ada pertolongan gitu ya di rumah sakit. Artinya tata laksana rumah sakit, semua tenaga medis dan tenaga paramedis sudah siap dengan prosedur yang ada gitu. Cuman mungkin perlu ini juga dok, perlu diperjelas lagi mungkin untuk yang di rumah. Kayak tadi Dr. Rafid sudah bilang, jadi untuk demam atau panasnya itu kan kayak dok, tiba-tiba. Mungkin buat anak gitu usia 6 tahun habis main-main gitu ya dok, terus tiba-tiba sampai di rumah tiba-tiba panas tinggi gitu ya dok. Tadi kan dokter bilang karena itu kan kontinu juga ya. Nah itu mungkin Mams harus tahu bahwa ya seperti itu yang dijelaskan Dr. Rafid, karena panasnya itu tiba-tiba kayak akut gitu ya dok ya. Itu mungkin Mam harus curiga kalau itu adalah DHF, seperti itu ya dok ya. Terus kemudian mohon dijelaskan untuk pertolongan pertama di rumah dok. Ya. Gitu. Jadi tadi yang saya katakan bahwa kalau muncul panas, itu masalah pertama yang muncul akibat dari panasnya itu adalah dehidrasi. Ya. Nah, pertolongan di rumah, setiap anak panas jangan sampai kurang minum. Ya. Dipantau juga banyaknya kencing. Ya. Minumnya kurang, kalau kencingnya banyak potensi terjadi dehidrasi. Ya. Ingat, dehidrasi itu bukan merupakan akibat dari demam berdarahnya, tetapi akibat dari intake dan output cairan yang mestinya diperlukan agar balance. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, itu setiap anak panas tolong diperhatikan cairan minum. Oke dok, terus kalau untuk pencegahan terhadap dehidrasi itu sendiri ya dok ya, karena tadi kan karena masih di rumah ini boleh minum cairan itu, maksudnya minuman yang masuk itu boleh apa aja dok, atau semuanya? Oke, semuanya boleh. Semuanya. Ya, yang penting ya lebih bagus bukan air kosong, maksudnya air kosong itu kayak aqua ya, mungkin bisa yang ada elektrolitnya, macam-macam. Mau minum jus, mau minum apa boleh ya. Yang penting itu minum. So, apapun cairan minum itu kan pasti ada komponen airnya, dan yang paling penting itu kan airnya, tetapi ditambah juga dengan bagian-bagian elektrolit yang diperlukan oleh pasien itu. Oke dok, jadi memang ini sangat, kadang-kadang itu pokoknya minum aja gitu.
Jadi kalau gini ya, Mams harus lebih lebih care. Artinya daripada kekurangan cairan terhadap anak itu kan semua yang sepanjang anak suka ya dok ya. Kalau suka itu jus atau apalah ya silahkan aja gitu ya dok ya. Ini ada mungkin stigma yang salah di masyarakat karena demam tinggi itu tadi, terus kemudian mams di rumah kan bingung karena demam tinggi kan pasti menggigil ya dok, biasanya kan si anak ini menggigil. Lah ini rata-rata ini malah dikasih dok, jaket double gitu, terus kaos kaki gitu. Itu sebenarnya benar apa enggak sih dok? Nah, ini ya. Jadi sebetulnya menggigil itu terjadi karena reaksi tubuh untuk mengeluarkan panas. Ya. Ini terjadi akibat anak itu diberikan kompres yang terlalu dingin. Suhu tubuh itu terlalu turun, maka timbul reaksi menggigil. Okay. Nah, memang benar pada saat anak itu menggigil harus diselimuti. Ya. Tetapi kalau sudah hilang menggigilnya itu harus dilepas. Okay. Kemudian yang paling penting di sini kalau anak itu panas, kalau suhu badannya itu 39 ke atas, itu dikompres kan. Yeah. Nah ingat, ngompresnya tidak boleh pakai alkohol, tidak boleh pakai air es. Kalau suhu badannya itu 39 ke atas, kompres pakai air hangat. Kalau suhu badannya di bawah 39, itu kompresnya pakai air biasa. Nah ini kadang-kala yang keliru orang-orang di sini dikompres pakai air dingin, air es, muncul reaksi oleh karena panasnya mendadak turun, tubuh akan berusaha memproduksi panas. Nah itu manifestasi klinisnya nampak anaknya menggigil. Nah pada saat menggigil segera diselimuti supaya produksi panasnya itu bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Oke. Nah, ini sangat-sangat penting sekali, Dok, menurut saya karena mams di rumah kalau udah si buah hati udah sakit itu pasti panik lah. Panik itu yang kompres saja udah pasti kompresnya itu stigmanya ya udah kompres saja dengan air es kan gitu ya, Dok ya. Oke, Mam, sudah dijelaskan sama Dokter Hafid untuk kompresnya seperti apa. Itu begitu. Selanjutnya ini, Dok. Karena posisi masih di rumah ya dok, tolong dijelaskan pada suhu atau tem berapa itu dikasih paracetamol dok. Ya. Jadi obat panas yang paling aman ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan paracetamol itu juga mempunyai efek samping. Tetapi paling aman yang paling sering digunakan, ingat bahwa kalau ada kecurigaan ini adalah demam berdarah, dengue, itu pengobatan dengan obat penurun panas itu dengan paracetamol. Tidak boleh diberikan ibuprofen atau aspirin. Itu kontraindikasi. Nah, bagaimana kita tahu kalau ini curiga ke arah demam berdarah? Ingat, kalau pasien ibu bapak itu membawa anaknya datang traveler ke tempat yang endemis dengue, di beberapa daerah di Indonesia itu endemis. Nah kalau ada kecurigaan panas, ingat kita lebih aman kita menggunakan paracetamol. Sebab kalau panasnya itu memang disebabkan oleh karena demam dengue, risiko terjadinya bleeding, perdarahan saluran cerna. Wah itu saya pernah nangani kasus itu ya di salah satu rumah sakit. Biar muntah darahnya itu banyak sekali. Orang tuanya pada panik, pasien-pasien di sekitarnya pada lari keluar. Fotonya selamat. Nah oleh karena itu obat yang paling aman lebih bagus gunakan paracetamol. Ya kalau anak paracetamol itu ya mungkin kalau ibu bisa membayangkan kasih aja 10 mg per kilo berat badan per kali pemberian. Oke. Ya. Oke, terima kasih dok. Jadi mams di rumah mungkin perlu diingat bahwa itu obat paracetamol itu yang paling aman ya dok ya. Untuk dosisnya tadi sudah dijelaskan 10 ml per kilogram berat badan. Gitu ya. Per kali pemberian. Gitu ya dokter ya. Oke. Maksimal 15. Maksimal 15 mg. Oke. Iya. Oke, Mams, tadi dijelaskan sama Dokter Hafid. Terus kemudian ini dok,
Kalau tadi sudah dijelaskan gimana kalau demam itu harus sampai dikasih paracetamol gitu ya dok ya. Ya. Terus ini dok, kalau apa namanya warning sign, jadi tanda bahaya apa yang harus diketahui sobat SOS supaya anak ini segera dibawa ke rumah sakit dok. Itu yang sangat-sangat penting menurut saya. Karena tadi yang pasti mulai dari apa namanya kompres, mulai dari apa namanya paracetamol pasti kan sudah dikerjakan. Lah ini intinya gimana sih tanda bahaya apa yang paling kelihatan gitu dok? Ya. Jadi yang pertama itu bahwa kalau seorang anak itu mendadak panas disertai dengan sakit kepala, nyeri-nyeri pada tulang, atau muncul bintik-bintik merah ya pada kulit, itu kecurigaan ke arah demam berdarah. Ya. Demam dengue, jangan ngomong demam berdarah dulu. Kemudian apa itu namanya? Tanda bahaya kalau anak ini muncul panas tinggi sampai di atas 39 atau 40 derajat, itu segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi ada lagi bahwa kalau anak ini panas, walaupun panasnya cuma 38, tapi disertai dengan manifestasi kejang, cepat dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang baik di sini adalah Kasih Bunda. Mungkin ibu bapak perlu mengetahui, ya, oleh karena dokternya itu on time, 24 jam tidak pernah tidur. Oke, iya. Ya. Nah, tanda bahaya yang lain, walaupun anak ini kemungkinan besar demam berdarah, itu bisa dirawat di rumah asal jumlah cairan yang diminum itu cukup sehingga anak tidak masuk pada komplikasi atau masalah dehidrasi. Kemudian bahwa warning sign yang pertama itu kalau muncul muntah 1-2 kali tidak ada masalah. Tapi kalau muntahnya itu persisten, artinya bahwa anak itu setiap kali dikasih minum itu membalik, jangan lupa jam berapapun harus dibawa ke rumah sakit Kasih Bunda. Yang pastinya rumah sakit Kasih Bunda dong. Iya. Nah, itu bahwa itu yang pertama. Nyeri perut, ya hebat. Oleh karena pada demam berdarah itu terjadi masalah yaitu pembesaran liver. Nah, pembesaran liver itu akan menekan kapsul dari liver. Nah, ini yang menimbulkan rangsangan nyeri pada nervus pharyngeus ya. Itu timbul nyeri hebat, bawa ke rumah sakit. Jadi panas yang tinggi tanpa disertai kejang, atau kalau disertai kejang segera bawa ke rumah sakit. Muntah yang persisten, nyeri perut yang hebat, itu segera dibawa ke rumah sakit. Ya, mungkin muncul manifestasi bleeding. Oleh karena salah satu tanda demam berdarah itu adalah ada demam dan ada berdarah. Lah manifestasi bleeding, manifestasi berdarahnya ini ada dua macam. Ada yang spontan, ada yang baru muncul kalau dilakukan suatu tes. Nah, yang spontan itu bisa misalnya mimisan atau munculnya bintik-bintik merah pada kulit atau perdarahan gusi dan lain-lain. Itu ada bleeding, itu segera dibawa ke rumah sakit. Saya kira gitu. Mungkin pembicaraan hari ini dok, sangat bermanfaat pastinya ya dok ya. Tapi mohon diberikan sedikit closing statement gitu dok untuk pembicaraan kali ini dok. Monggo dok. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan atau Bapak Ibu mendapatkan anaknya itu panas ya, kita kalau ngomong mengenai infeksi virus dengue ini adalah, kalau saya ambil contoh ada 10.000 pasien, itu 9.000 itu tidak ada gejala. Nah ini masalahnya di sini. Tidak tertutup kemungkinan kita ini positif. Nah, terserang virus dengue. Tapi baru 1.000 pasien dari 10.000 tadi yang menderita ada muncul gejala. Dan dari 10.000 ini itu sekitar dari 1.000 ini sekitar 900 itu undifferentiated fever, viral syndrome, dan yang satunya demam dengue. Ingat, bukan demam berdarah dengue. Demam dengue itu tidak terjadi plasma, tidak terjadi kebocoran plasma. Jadi tidak ada manifestasi shock pada demam dengue. Nah, yang 100 ini itu 95% itu demam berdarah dengue. Tandanya adalah munculnya kebocoran plasma yang ditambahi dengan pemeriksaan laboratorium hematokritnya yang naik tadi. Dari 95 pasien ini, dari 100 pasien 95
itu tanpa disertai dengan shock. Hanya sekitar 93 lah ya, tanpa ada shock. Sekitar 1-2 muncul shock. Ya. Dan 5 pasiennya itu nanti muncul expanded dengue yang disertai dengan manifestasi macam-macam. Ya, itu yang repot. Jadi intinya sebetulnya penyakit ini menuju ke fase kritisnya itu kecil. Tugas di rumah sakit, tugas para dokter adalah merawat pasien ini, kita jaga jangan sampai dia masuk ke fase kritis. Boleh terinfeksi demam berdarah dengue, tapi kita buat dalam perjalanan penyakitnya itu dia tetap stabil tanpa muncul masalah komplikasi, sehingga pasien dapat pulang dengan selamat. Sebagian besar pasien selamat. Oleh karena tidak sampai kita tidak sampai masuk ke dalam fase yang kritis, yaitu dalam bentuk shock atau manifestasi bleeding yang masif. Saya kira itu mungkin sebagai tambahan. Oke. Terima kasih Dr. Hafid. Seperti itu, Mams. Jadi Sobat SOS, pembahasan hari ini memang betul-betul sangat detail ya, sudah diulas sama beliau, Dr. Hafid, spesialis anak yang pastinya sudah senior dan banyak sekali kasus DHF yang sudah ditangani, yang sudah dirawat sampai dengan sembuh. Seperti itu ya, dokter ya. Untuk Sobat SOS di rumah, jangan lupa periksakan si buah hati di RSIA Kasih Bunda. Jadi kalau dengan Dr. Hafid spesialis anak ada jadwalnya. Beliau ada di Senin, Rabu, dan Jumat ya Mams ya. Diingat ya, bisa SMS, WA, atau telepon. Yang pastinya RSIA Kasih Bunda akan memberikan yang terbaik buat semuanya. Oke, dokter, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Kasih Bunda di SOS ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu, terima kasih dokter kehadirannya. Terus kemudian terima kasih juga Mams yang sudah ikut menyaksikan podcast hari ini. Oke, terima kasih. Kita pamitan dulu dok dengan Sobat SOS. Bye.